Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, memproses saudara, membenahi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kembali saudara, kita akan belajar dari wanita-wanita hebat yang ada di dalam Alkitab, di mana di dalam video ini kita akan belajar dari seorang wanita hebat bernama Lydia. Kita akan lihat apa dan bagaimana cara kehidupan Lydia ini, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya sebagai wanita hebat yang dicatat oleh firman Tuhan, wanita yang spesial yang dicatat oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan di dalam video ini saudara adalah dari Kisah Rasul pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya dan menggali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dari dalamnya, sehingga kita akan menerima kebenaran yang objektif dari firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang pelayanan Paulus di Filipi. Dan kemudian dalam perjalanan pelayanan Paulus ini, maka dia bertemu dengan sekelompok perempuan-perempuan, dan Paulus berbicara memberitakan firman kepada mereka. Jadi ada sekelompok perempuan yang pada waktu itu Paulus punya kesempatan untuk memberitakan berita Injil kepada mereka, dan Paulus memberitakan
berita Injil kepada mereka. Salah satu dari perempuan-perempuan tersebut bernama Lydia. Saudara, ada beberapa hal yang spesial dalam kehidupan Lydia ini, cara hidup Lydia ini, sifat, pola pikir, karakter Lydia ini. Kita akan melihat bersama. Di ayat 14 di sana dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Saudara, Lydia ini adalah seorang pebisnis. Lydia ini adalah seorang pekerja. Dia aktif, dia bekerja, dia pebisnis. Pada waktu itu dia sempat-sempatnya untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Jadi hal yang kita bisa lihat di sini, saudara, bahwa Lydia ini adalah seorang pebisnis, Lydia ini adalah seorang aktif, Lydia ini adalah seorang pekerja. Wanita-wanita hebat itu adalah wanita yang aktif, bukan pasif, tapi dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Dan seharusnya wanita-wanita hebat mengalami keberhasilan dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan mereka. Nah, tetapi saudara, di sisi lain, seorang wanita hebat harus mengerjakan yang terbaik. Harus mengerjakan yang terbaik, harus berbuat yang terbaik, harus berpikir apa yang dia bisa kerjakan untuk berbuat sesuatu atau menopang ekonomi keluarga misalnya, untuk mengerjakan sesuatu, membangun bisnis dan sebagainya. Seorang wanita hebat harus seorang yang rajin, seorang pekerja. Itu yang pertama kita bisa lihat dari kehidupan Lydia ini. Lalu kedua, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ternyata Lydia ini adalah seorang pengusaha. Dia seorang pengusaha yang beribadah kepada Allah. Dia hidup beribadah kepada Allah. Kenapa waktu itu dia hadir di situ dan mendengarkan mendengarkan Paulus memberitakan Injil? Karena memang Lydia ini adalah seorang yang hidup beribadah kepada Tuhan, dan dia haus akan kebenaran Tuhan. Itulah Lydia, seorang pengusaha, tetapi juga seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, seringkali di dalam kedua hal ini ada yang tidak seimbang. Ada orang yang begitu sibuk berbisnis, begitu sibuk berusaha, sehingga ibadahnya akhirnya terabaikan dan terbengkalai. Ada orang yang begitu sibuk dengan kerohanian, begitu sibuk dengan ibadah dan sebagainya, sampai-sampai tidak sempat untuk bekerja sehingga ekonomi hancur. Sebenarnya bukan karena ibadahnya mungkin, tapi karena kemalasannya. Karena sebanyak-banyaknya hidup beribadah, pasti tentu saja tetap punya waktu bisa berbuat sesuatu, berbisnis dan sebagainya, apalagi seorang perempuan. Tetapi Lydia ini, saudara, mampu menjaga keseimbangan antara rohaninya dan jasmaninya. Dia seorang pekerja, dia seorang pebisnis, tetapi di balik itu dia juga adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Jadilah perempuan-perempuan hebat yang berinisiatif, kreatif, pekerja keras, rajin. Tapi di atas semuanya itu, saudara harus tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Rajin, taat beribadah kepada Tuhan sampai akhir hayat saudara. Itu yang kedua kita bisa lihat dari kehidupan Lydia ini. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Di sini kita bisa melihat bahwa kehausannya akan firman. Dia bukan hanya hidup beribadah, tapi dia bukan hanya hidup sebagai pebisnis lalu hidup beribadah, tetapi dia juga seorang yang begitu haus akan kebenaran Tuhan.
sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara, hal ketiga yang saudara bisa belajar dari dia, perempuan hebat ini, wanita hebat ini, adalah bahwa dia haus akan kebenaran, dia haus akan firman. Lalu kemudian ayat yang kelima, seterusnya kita belajar terus dari kehidupan Lydia ini. Ayat kelima dikatakan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, baru saja dia mendengar firman, baru saja dia mendengar berita Injil yang isinya percaya kepada Tuhan, dan sebagai bukti percaya harus juga dibaptis. Baru saja dia dengar, kemudian ia sudah mengusul supaya dia bisa dibaptiskan. Karena dikatakan di sini, sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya. Bukan hanya dia dibaptiskan, tapi dia pun mengajak seisi rumahnya untuk dibaptis pada waktu itu. Artinya apa saudara? Baru saja dia dengar firman yang isinya adalah percaya, dan ada satu perintah, yaitu harus dibaptis. Ketika dia mendengar berita itu saudara, dia langsung menjadi pelaku firman. Bahkan dia ajak keluarganya untuk melakukan firman yang sudah dia dengar. Bagaimana dengan saudara, wanita-wanita hebat? Apakah saudara menjadi pendengar yang haus akan firman dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan? Seringkali saudara, orang-orang rindu mendengar firman tapi bukan menjadi pelaku firman. Seorang wanita hebat harus menjadi pelaku firman. Dengar kebenaran firman, hauslah akan kebenaran firman. Tetapi setelah saudara mendengar kebenaran itu, maka buatlah tindakan seperti yang dilakukan oleh Lydia, sebagai bukti dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan ayat 5 bagian B itu, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Hal terakhir yang bisa kita belajar dari Lydia ini saudara, wanita hebat ini, adalah di mana dia membuka rumahnya untuk pelayanan. Dia terbuka untuk pelayanan. Dia mengajak Paulus dan rombongannya untuk datang ke rumahnya. Artinya rumahnya terbuka untuk pelayanan. Dia terbuka untuk berbuat, untuk berkorban, untuk pelayanan. Karena Paulus sedang ada dalam perjalanan pelayanan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara sibuk untuk diri sendiri, sibuk untuk keluarga saudara, sibuk untuk hidup saudara, tapi pelayanan pekerjaan Tuhan saudara lupakan. Itu bukan ciri-ciri wanita hebat. Wanita hebat adalah wanita yang rajin, yang melakukan yang terbaik. Tetapi wanita hebat juga adalah wanita yang membuka rumahnya, membuka hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya dia berbuat sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah Lydia. Dia berbuat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan dia juga berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Lydia mau membuktikan bahwa dia benar-benar sudah percaya dengan keterlibatannya dalam pelayanan. Dengan dia menampung pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dengan dia berkorban untuk pelayanan. Itulah sebagai bukti dia percaya, sebagai bukti dia sudah percaya. Itulah yang dilakukan oleh Lydia. Ada begitu banyak teladan yang kita sudah belajar dari seorang Lydia, seorang wanita hebat. Dan Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu yang berhasil, yang sukses. Saudara percayalah, kalau saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, saudara akan mengalami keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya, jadilah wanita hebat yang kreatif, bekerja, rajin, seperti Lydia
menjadi pebisnis. Lalu jadilah wanita hebat yang sekalipun jadi pebisnis, sekalipun rajin, memikul banyak tugas dan sebagainya, tetap hidup beribadah. Dan jadilah seperti Lydia yang haus dan rindu akan firman dan kebenaran. Terus gunakan channel ini saudara untuk menjadi channel renungan saudara, untuk saudara semakin memahami firman Tuhan. Dan Lydia ini juga setelah mendengar kebenaran firman langsung menjadi pelaku firman. Dia langsung memutuskan untuk dibaptis, bahkan dia ajak keluarganya untuk dibaptis. Dan Lydia ini juga membuka pintu rumahnya untuk pelayanan. Dia berbuat sesuatu, bahkan rela berkorban untuk pelayanan. Dia buktikan imannya, bukan hanya sekedar kata-kata. Dia buktikan imannya melalui tindakan. Puji Tuhan saudara, bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang saudara bisa belajar dari Lydia. Mari jadilah wanita hebat, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Belajar dari kehidupan Lydia dan praktekkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup saudara. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah berkati mereka, ajar mereka seperti Lydia menjadi pekerja-pekerja keras. Ajar mereka untuk menjadi wanita-wanita yang setia beribadah sesibuk apapun mereka. Apapun pekerjaan dan bisnis mereka, jadi wanita yang taat dan setia beribadah. Jadikan wanita-wanita hebat ini terus merindukan firman-Mu, dan bukan hanya merindukan firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan wanita-wanita hebat ini menjadi wanita-wanita yang rela berkorban, rela membuka hati, rela membuka pintu untuk pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan ajar wanita-wanita hebat ini membuktikan imannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini, dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anak-Mu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anak-Mu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah, dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anak-Mu ini, melalui doa-doa anak-anak-Mu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anak-Mu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anak-Mu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anak-Mu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anak-Mu menjadi semakin baik.
dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes, sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dari segala penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anakmu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anakmu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anakmu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anakmu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus, wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, ulurkan tanganmu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa, Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak dalam nama Yesus. Mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anakmu, dan Tuhan jawab doa anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.